putus rentetan itu. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami. Faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Komisi Yudisial, kita baru saja melaporkan hakim yang selama ini petantang-petenteng, ya, memberikan komentar-komentar yang ngawur, yang ngaco, seakan-akan dialah hukum gitu loh. Kita mau uji nih, negara ini negara hukum bukan, negara yang menunjuk etika atau bukan, gitu loh. Nah, hari ini kita ke Komisi Yudisial khusus untuk melaporkan Pak Hakim, ya. Nanti tunggu tanggal mainnya, tindak lanjut dari laporan kita. Mantap, sip, Jessica. Sip, Jessica Wongso. Jessica Wongso. Tegakkan hukum, tegakkan kebenaran. Ini nggak usah Pak Oto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang. Saya kasih tahu. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Oto Hasibuan. Aduh. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Oto Hasibuan dan Bapak Oto Hasibuan itu orang baik. Kita punya bukti. Kita punya bukti kuat. Mungkin minggu depan kita sudah mulai langkah hukum. Melanjutkan bahwa pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Bapak Oto Hasibuan, sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depan akan mengambil langkah hukum. Dan selama ini yang kita pikir bahwa akan terjadinya PK. Namun ternyata Pak Oto Hasibuan menyatakan bahwa ini bukan PK, tetapi ini adalah langkah hukum sebelum melakukan PK. Pak Oto Hasibuan juga menyampaikan bahwa ribuan pengacara dari Aliansi Advokat Seluruh Indonesia sudah mendaftarkan diri untuk bersama-sama dalam menangani kasus Jessica tersebut. Dan Pak Oto juga menyampaikan bahwa tidak akan segan-segan akan membongkar bukti-bukti apa yang telah dilakukan dalam perkara kasus Kopi Senda tersebut. Beliau juga menyampaikan akan melakukan langkah hukum kepada siapapun yang terlibat dalam menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Tentu beliau sudah mengantongi nama-nama siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kita nantikan guys, ayo kita dukung Pak Oto Hasibuan bersama-sama. Kita doakan semoga kasus ini bisa terbongkar dan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Jessica Kumala Wongso. Merdeka! Lihat Jessica menuangkan racun, tapi pandangan kami tidak harus ada bukti lain. Jujur saja, aku penasaran kawan. Ini orang belajar hukumnya di mana ya? Karena rasanya memalukan seorang praktisi hukum, dalam hal ini juga sebagai JPU, menyatakan demikian. Tidak bisa seorang JPU menuntut seseorang hanya berdasarkan pemahaman pribadi, keyakinan, intuisi, ataupun insting. Apalagi nih kasus 340, kasus yang tidak main-main kawan. Tuntutan hukumannya berat. Makanya kenapa selalu dibutuhkan yang namanya bukti secara langsung atau dari evidence. Karena kalau tanpa bukti secara langsung, tidak akan diketemukan motif yang sebenarnya. Makanya selalu dibutuhkan bukti secara langsung untuk menyatakan seseorang itu sah dan meyakinkan bersalah. Karena kalau kawan-kawan pahami, tidak ada satupun pembuktian yang bisa membuktikan bahwa OJ bersalah. Tidak ada satupun. Tidak ada kesaksian satupun yang menyatakan secara faktual bahwa OJ adalah pelakunya. Apalagi ini ditambah tidak ada bukti surat menyurat dalam hal ini otopsi. Yang ada pengambilan sampel. Bahkan pengambilan sampel pun tidak bisa menyatakan atau meyakinkan bahwa J adalah pelakunya. Maka lucu rasanya bila seorang JPU menyatakan demikian hal tadi. Karena sepemahamanku selama aku mempelajari hukum pidana, walaupun aku tidak berprofesi sebagai advokat ataupun pengacara, tapi aku cukup lama mempelajari hukum-hukum pidana karena aku hobi membaca, hobi juga diskusi dengan para praktisi hukum, yang kebetulan cukup banyak teman-temanku berprofesi sebagai advokat ataupun mungkin bekerja di satu institusi yang berhubungan dengan hukum. Aku mempelajari hukum itu sudah dari aku kuliah, jadi kurang lebih let's say di angka 10 sampai 15 atau 20 tahun yang lalu. Jadi lucu rasanya
yang kesehariannya berhubungan dengan hukum menyatakan demikian seakan-akan anak baru belajar hukum. Kadang-kadang aku cuman berpikir, ini orang belajar hukumnya seperti apa? Seakan-akan hukum itu dibuat hanya untuk memuaskan kepentingan seseorang atau kepentingan sesuatu hal. Ingat, hukum itu ada untuk mencari kebenaran, bukan urusan menang-menangan. Bahaya rasanya hukum digunakan hanya untuk menang-menangan tuh bahaya. Bisa mentersengkakan siapapun jadinya. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua bahwa hukum ada itu bukan menghukum seseorang, tapi mencari kebenaran dari suatu kasus, kawan. Ingat itu baik-baik. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Aduh Prof, lebih terang dari cahaya ini yang dimaksud ini cahaya matahari, cahaya rembulan, atau cahaya lampu neon, atau cahaya lampu box ini Prof? Orang di kasus Jessica saja meninggalnya karena apa belum terang, sudah dicari-cari pelakunya dan Jessica yang dituduh. Dia pula yang dikait-kaitkan bagaimana caranya agar Jessica ini bisa dikatakan membunuh si Mirna. Dicari-cari mulai dari backgroundnya di Australia, dia sering kena kasus dengan kepolisian di daerah sana, pernah begini, pernah begitu. Itu namanya terang dari mana itu? Itu cahaya suram atau cahaya kesunyian itu? Cahaya keterang yang semacam apa itu coba? Dari pertamanya saja nggak diotopsi itu sudah nggak bisa dikatakan terang itu. Itu suram. Itu kesuraman keadilan hukum di negara kita. Jadi gimana ceritanya Prof ini bisa mencari-cari tersangkanya kalau bahkan mendakwa seseorang bersalah, kalau bukti kematian seseorang belum jelas, sudah mencari bukti adanya pelaku yang melakukan peracunan itu. Wah, ini benar-benar, atau mungkin ini logika sekelas profesor, jadi ini terangnya ini terang kuadrat ya jadinya begitu ya, nggak tahu ya. Kalau menurut netizen ini yang seperti ini apakah sudah merupakan bukti yang lebih terang dari cahaya, atau cahaya yang lebih terang dari bukti? Atau cahaya apa ini? Entahlah apa atau bagaimana jalan pikirnya. Semoga sukses selalu buat Prof yang kabarnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Sedotan ada di gelas, itu sedotan di WC atau di mana tuh diisi cyanida srot begitu. Pakai alat seperti ini nih. Feeling saya nih, ini karena di Australia banyak. Dia kan dari sono. Ntar saya cari deh. Tuh, kayak gini nih botol-botol kayak gini. Jadi ini ya kalau nih sedotan itu dicolokin gitu, serot masuk tuh segini. Itu kopi nggak diapa-apain, karena waktu barista ngomong kan belum berubah tuh, ya. Nah, plak dia taruh. Nah, yang bagian bawah tentunya melebar dong keluar. Itu yang menjadikan kopinya di kunyit. Tetapi ingat, di tengah-tengah yang sini nih sedotannya. Siapa? Itu sangat pekat katanya si itu bilang tuh. Siapa namanya Theo itu. Nah disedot sama Mirna, seret. Makanya dalam beneran waktu detik dia langsung kolaps. Itu yang terjadi. Itu benar tuh dia ngomong. Iya pokoknya biar masyarakat tahu lah, intinya itu buktinya tuh. Merah begitu cuman ngomong detik. Tuh anak kuat sekali loh. Kuat. Kalau otopsi itu dilakukan di Keramat Jati. Saya sampai jam 3 pagi itu temenin polisi. Itu dia mencari apa yang diperlukan karena Mirna pada saat itu sehat dan meninggal karena kopi katanya. Dicari kopinya ada apanya. Nah menurut Pak Musyafak sebelum dilakukan otopsi dia keluar, dia bicara sama saya, anak lu udah kepalang di sini, maaf nih, bukannya gua ingkar janji sama lu di rumah duka nggak diapa-apain. Kalau nanti di lambung sudah dibelek ya tidak ketemu, harus semua supaya yakin matinya kenapa. Begitu, kaget saya. Ya udah deh, pasrah. Gitu. Ya alhamdulillah, Allah tuh maha besar. Ternyata setelah dibuka perutnya itu diambil lambung atau apanya, tangannya juga berdarah semua, itu dokter bertiga itu, ada anak UI 6 apa.
itu diketemukan bahwa lambungnya itu korosi berat sampai kayak retak-retak kayak di padang pasir begitu, pada sobek-sobek itu, berdarah, pendarahan udah hitam-hitam gitu, bercak-bercak. Diambil, itu penyebab matinya, itu yang penting. Ada racun, tes sementaranya, nah nanti dibawa ke lapor biar pasti. Di lapor baru besok pagi 6:30 saya dikasih tahu di reskrim, Om, anak lu diracun cyanida, titik, dia bilang gitu. Kita cari nih siapa. Nah baru tuh saya bilang nih di Olivier gini ya nih bang, periksa. Wah si Jessica sendirian di situ melakukan yang itu tuh, yang main sulap. Wah itu. Nah nanti itu baru sesi pertama tuh yang main sulap itu yang saya bilang kartu as. Orang-orang bilang kartu asnya nggak ada apa-apa. Nanti lihat apa yang terjadi pada saat Jessica duduk di depan pesakitan. Kita akan kasih sesi kedua.